Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Sriwidiarto dengan NIM 55821112003 ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya dengan mata kuliah Analisa Kegagalan dan Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Arwati Kedokteran Magister Teknik BS dengan judul Avant-Garde Polymer or Gripen Nanocomposite for Corrosion Protection, yang dibahas Design, Feature, and Performance. Oke, jurnal yang akan dibahas, ini seperti ini penampakan jurnalnya yang ditulis oleh Ayesa Kausar, Ishak Ahmad, MH Aisyah, dan Malik Mazda. Oke, penjelasan abstrak. Abstrak di sini lapisan polimer yang telah banyak dipilih untuk melindungi permukaan logam dari korosi. Ada polimer konduktif dan polimer non-konduktif. Dan polimer konduktif biasanya memiliki konduktivitas listrik yang tinggi dan tahan terhadap korosi. Sedangkan polimer hidrofobik non-konduktif itu untuk mencegah erosi pada logam. Dan secara khusus, grafen di sini berperan penting untuk melindungi baja atau logam dari korosi, karena membentuk jaringan perkolasi dan saling dalam polimer untuk mendukung konduktivitas listrik. Kurang lebih seperti itu, akan dijelaskan lebih detail lagi. Dan ini adalah contoh corrosion protection polymer. Banyak polimer-polimer untuk pelindung korosi. Yang pertama polyaniline atau disebutnya PANI, atau yang kedua polypropyl atau PP-nya, terus polyethylene glycol PEG, dan ini termasuk polyline conductive polymer conducting, polypropyl conducting, dan polyethylene glycol. Dan epoxy di sini non conductive polymer dengan struktur seperti gambar, polymethyl methicellate atau PMMA dengan struktur seperti ini, polyarginate atau PAM, polyvinyl butyral atau PVB, polyethylamide atau PEI. Nah, ini strukturnya seperti ini. Terus di sini langsung saja kita akan membahas tentang gripen. Nah, di sini ada perbedaan skematik mekanisme wear dan corrosion resistennya. Untuk gambar yang A, di sini secara langsung ini ada tanda panah turun, ini berarti corrosion berarti lebih cepat karena tidak ada lebih cepat dalam mengkorosi steel. Sedangkan yang B, kita ada epoxy gripen. Nah, ini membran gripennya, ini penjelasannya di bawah ini. Jadi gripennya di sini akan mencegah atau sebagai penghambat, ya, sebagai inhibitor, penghambat laju korosi, sehingga kan masih belok, kurvanya belok-belok, sehingga lebih lama sampai ke mengkorosi untuk steel, seperti itu. Nah, di sini setelah pengujian terdapat potensi dynamic polarization curve net epoxy. Jadi ini perbandingan dengan epoxy biasa dan epoxy yang ditambah dengan gripen nano composite coating, seperti itu. Jadi untuk hasilnya terbaik itu akan ditunjukkan di E yang warna hijau. Jadi untuk konsentrasi gripennya 0,4%, seperti itu. Dan ini corrosion parameter net epoxy, nah, dengan hasilnya ekor atau ini lebih arusnya dari epoxy biasa tanpa coating itu 4,11 nano ampere, ya, nano ampere.
Nah, di sini semakin ditambah gripen, nah di sini menambah lama, semakin kecil arusnya, terus berarti semakin kecil arusnya tapi voltasenya semakin besar. Jadi voltasenya semakin besar karena minusnya lebih kecil, dan semakin minus ini semakin kecil, seperti itu. Jadi didapat nilai terbaik itu di sini, gripennya 0,4% dengan epoxy dan ikornya 8,08 kali 10 pangkat min 9. Jadi paling kecil di sini untuk angkut. Seperti itu. Nah, ini penampakan kita cek. Jadi untuk yang pertama ini kita epoxy aja. Yang kedua ini epoxy dengan gripen 2%, 0,2%. Ini epoxy gripen 0,4% dan yang B 0,6%, yang E epoxy gripen 0,8%. Jadi ini penampakan jam. Ini semakin lama ditinggal itu semakin banyak korosi. Jadi sebelum menggunakan gripen nano composite itu lebih cepat, korosinya semakin cepat. Dan yang terbaik adalah DC dengan gripennya 0,4%. Nah, ini untuk skematik electroplating deposit setup. Ya, di sini gripen nano coatingnya kita gunakan penempelannya dengan menggunakan coatingnya dengan menggunakan elektromagnet, elektroforetik. Jadi ada magnetic stirrer, ada super anoda, ada katoda. Maaf. Nah, ini magnetic stirrer untuk memutar untuk larutan di sini atau suspension, sehingga katup-katup positifnya pindah ke super katoda, sehingga yang super di bagian katoda ini terlapisi oleh gripen nano coating. Nah, di sini hasil tafel plot. Nah, ini untuk bar super normal di angka 1 arusnya di 10 kali pangkat minus 6. Dan sedangkan dengan gripen offset polymer offset setelah di coating untuk supernya itu menghasilkan 10 pangkat minus 8. Jadi semakin kecil. Jadi semakin kecil nilai arus di sini akan semakin baik untuk ditahan terhadap korosi, tapi voltasenya akan meningkat. Nah, jadi kita proteksi anodik. Dan ini kita cek dengan scanning elektron mikroskopis. Jadi ini dengan ketelitian 10 mikrometer. Nah, jadi masih lebih besar skalanya. Nah, ini yang B dengan nanti after corrosion test. Jadi setelah dikorosi akan terjadi retak-retakan seperti ini dengan ketelitian 2 mikrometer. Sedangkan setelah dirapihin gripen, retak-retakan nggak ada karena yang terlihat ada gripen offset polymer yang melindungi, jadi sehingga tidak terbentuk retakan-retakan seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini ini kita udah penilaian komparatif strategi desain, sifat penting dan potensi ketahanan korosi polimer dari nano composite gripen. Jadi pelapis gripen di sini sudah secara umum bisa digunakan dengan biaya yang masuk akal, luas permukaan yang tinggi, ringan, daya tahan bagus, tahan gores, ikatan penghalang yang tepat, dan kondusivitas listrik yang mencegah terhadap korosi yang efektif, sehingga bisa digunakan untuk alat pencegah